Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Halim, NIM 211914. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya mengenai eksistensi manusia, yaitu asal-usul manusia dan siklus hidup manusia. Hakikat asal-usul manusia. Mengenai asal-usul manusia, ada yang mengatakan bahwa dari manusia purba atau dari kera itu menurut teori Darwin. Sedangkan pendapat lain, khususnya umat Islam, bahwa asal-usul manusia yaitu dari saripati yang kemudian Allah ciptakan menjadi Nabi Adam alaihissalam. Hakikat manusia ialah pembenaran atas diri sendiri sebagai makhluk ciptaan Allah. Secara umum, beberapa hakikat manusia yang perlu dipahami diantaranya sebagai berikut. Makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku, intelektual dan sosialnya. Yang ketiga, seseorang yang mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif. Yang keempat, makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang, tidak pernah selesai selama hidupnya. Kemudian, teori asal-usul manusia dari sudut ilmu pengetahuan. Teori asal-usul manusia dilihat dari ilmu pengetahuan yang dikemukakan oleh teori Darwin, yang isinya bahwa manusia modern berevolusi dari jenis makhluk yang mirip kera. Selama proses evolusi tanpa bukti ini, dia diduga telah dimulai dari 5 atau 6 juta tahun yang lalu. Dinyatakan bahwa terdapat beberapa bentuk peralihan antara manusia modern dan nenek moyangnya. Kita tetapkanlah 4 kelompok dasar sebagai berikut, yaitu Australopithecines, yang kedua Homo habilis, yang ketiga Homo erectus, dan yang keempat Homo sapiens. Dalil asal-usul manusia berdasar Al-Quran pada surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan min qararin makin, tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa qassawna al-'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar. Fadabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Introspeksi diri, dari apa dan dari mana kita berasal. Proses awal penciptaan manusia ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 2. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur, yaitu dari sperma laki-laki dan induk telur perempuan, yang tujuan utamanya kami hendak mengujinya dengan berbagai perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dengan telinganya dan melihat dengan matanya. Potensi lainnya yang dianugerahkan Allah kepada manusia adalah berupa bentuk seperti yang ditugaskan pada ayat ini. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang jelas lagi lurus, tidak ada jalan yang lurus selainnya. Di antara manusia ada yang bersyukur atas nikmat dan petunjuk Tuhannya, dan ada pula yang kufur, menutupi kebenaran dan mengingkari nikmat-nikmatnya. Hakikat hidup dan kehidupan manusia.
Hakikat hidup bagi manusia ialah senantiasa mengabdi dan mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan tidak ada Tuhan kecuali Dia. Kemudian hakikat hidup menurut Cak Nun ialah apa yang kita kerjakan dan mengakar di hati, jiwa, dan inti kehidupan kita. Hakikat kehidupan manusia adalah menuju kematian. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita hidup di dunia ini bukanlah atas kehendak kita, namun kita hidup di dunia ini atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya Dialah yang mampu atas segala hal, termasuk dengan kehidupan kita. Seringkali dari kita dalam menjalani hidup ini yang terfikirkan hanyalah bagaimana hidup kita senang, namun lupa bagaimana kita mati bisa senang. Teori siklus hidup manusia dalam pandangan sains. Arti siklus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah putaran waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap dan teratur. Siklus hidup manusia adalah putaran waktu di mana kita akan mengalami masa tertentu, seperti halnya dari masa bayi hingga masa tua. Ada yang mengatakan bahwa siklus hidup manusia adalah putaran waktu dari lahir hingga mati. Siklus kehidupan itu dimulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian menikah, menjadi orang tua, dan meninggal. Dalil siklus hidup manusia berdasar Al-Quran terdapat pada surat Ghafir ayat 67, yang artinya Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari tetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami perbuat demikian agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan agar kamu mengerti. Kemudian terakhir, analisis manusia dari tiada, ada, tiada, dan bangkit ada lagi. Sebelum manusia ada, Allah telah menciptakan makhluk, yaitu jin dan iblis. Di antara keduanya, mereka saling berlomba-lomba dalam taat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada yang mengatakan bahwa iblis lebih mulia daripada malaikat. Kemudian terdengarlah suatu ayat atau Allah berfirman yang intinya akan menciptakan manusia atau makhluk lagi. Setelah Allah menciptakan makhluk lagi, yaitu bernama Adam, semua makhluk Allah disuruh atau diperintah untuk bersujud, dalam artian menghormatinya. Namun iblis enggan bersujud karena ia merasa bahwa dirinya lebih mulia daripada Adam. Manusia setelah hidup hingga masa tua, bahkan tidak sampai tua, waktunya di dunia habis, maka ia akan menemui kematian. Dengan adanya kematian, semua umat manusia akan dibangkitkan lagi ketika hari kiamat, di mana hari dibangkitkan seluruh umat dari zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad SAW untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di dunia. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.